Sobat Andaru Media, kembali lagi bersama saya Teja Yuda. Saat ini di Andaru Media telah hadir kawan kita Kang Rohiman. Baik. Apa kabar Kang Rohiman? Alhamdulillah baik Bang Teja. Oke, Kang Rohiman. Sehat juga ya Bang Teja ya? Ya, syukur alhamdulillah sehat Kang. Bagaimana aktivitasnya sekarang? Ya alhamdulillah seperti biasanya lah. Seperti biasanya ya. Ini Kang Rohiman cukup aktif ya di komunitas Gus Durian ya teman-teman semuanya, sehingga kita akan mendiskusikan tentang bagaimana sih Gus Durian, apa ide-ide yang sebetulnya diusung dan harus terus dipelihara, dan bagaimana Gus Durian mendorong itu ya untuk menjaga harmonisasi, pluralisme, moderasi keberagamaan, moderasi beragama, dan toleransi mungkin ya dan sebagainya ya, agar harmoni sosial kita itu terjaga. Oke, Sobat Andaru Media, Kang Rohiman, sebetulnya tujuan ya, ide yang diusung oleh Gus Durian itu apa sih? Utamanya tuh bagaimana gitu? Baik. Tolong ceritakan ya. Begini Bang Teja, sebetulnya Gus Durian ini kan adalah santri ideologisnya Gus Dur lah ya, katakan Santri begitu. ideologisnya Gus. Bisa kita katakan seperti itu. Oke. Gus Durian ini belum lama berdiri, diinisiasi oleh sahabat-sahabat dan murid-murid Gus Dur waktu itu. Baik. Yang kemudian sampai saat ini Gus Durian ini sudah tersebar di ratusan komunitas di seluruh Indonesia begitu. Bahkan mungkin di Dan di luar negeri. Di luar negeri, begitu. ya. Ada Gus Durian Kairo, Gus Durian Inggris dan lain sebagainya. baik. Kita berangkat dari 9 nilai utama Gus Dur. 9 nilai utama. Perjuangannya ada kemanusiaan, kesetaraan, kesatriaan, kearifan lokal dan lain-lain. Nah, berangkat dari 9 nilai utama Gus Dur ini, kemudian Gus Durian bergerak, berjuang, itu berlandaskan 9 NUGD yang kita sebut tadi. NUGD, nilai-nilai utama Gus nilai Dur. utama Gus Dur. Begitu. Oke. Artinya ini bisa jadi adalah pembaca pemikiran Gus Dur, gitu ya. Santri ideologis itu bisa dijabarkan lagi seperti apa sih sebetulnya? Iya. Artinya gini, Gus Dur kan memiliki banyak pemikiran ya, gagasan. Gagasan. Yang gagasan itu bahkan sampai sekarang masih bisa kita baca, misalnya melalui tulisannya atau melalui sejarah dari sahabat-sahabatnya begitu kan. Baik. Nah, pemikiran-pemikiran Gus Dur ini dan sejarah-sejarah yang Gus Dur pernah lakukan, entah itu ketika menjadi ketua PBNU atau menjadi presiden, itu kita implementasikan ulang gitu. Oke. Kita ikuti dari pemikirannya, bahkan sampai apa yang pernah beliau lakukan selama beliau menjadi pemimpin organisasi misalnya. Baik. Begitu. Nah, yang paling difokuskan dalam organisasi, dalam komunitas ini misalnya, pemikiran Gus Dur atau tadi gagasan-gagasan yang memang dilakukan oleh Gus Dur, didorong oleh Gus Dur selama masa kepemimpinannya beliau sebagai seorang presiden, atau misalnya sebagai seorang kiai di pesantren, atau sebagai seorang humanis di ruang lingkup sosial, yang mana nih yang paling difokuskan oleh para penerus, para santri ideologisnya ini? Oke. Itu semua masing-masing berangkat dari mana mereka ya, biasanya begitu. Ada mungkin yang dari kalangan pesantren kemudian bergabung dengan Gus Durian, akhirnya justru mereka karena berangkat dari pesantren, mereka mengikuti pemikiran Gus Dur dari sisi sosok kiainya. Sosok kiai. Begitu kan. Baik. Jadi tergantung, kalau mereka yang berangkat dari non-muslim, justru malah dari Gus Dur yang sisi humanisnya gitu. Oke. Jadi saya kira sebetulnya karena kita bicara Gus Dur ini abstrak ya, saya kira gitu, sehingga orang-orang pun yang berangkat itu dari kalangan yang berbeda-beda. Jadi bisa dibaca oleh semua kalangan. Betul, ya, saya kira ini gitu. ya. Itu yang menariknya Gus Durian ya, karena dari berbagai background juga di dalamnya begitu. Dan Mas Kang Rohiman ini aktif di Gus Durian Karawang ya? Betul. Oke. Kebetulan koordinatornya Pak. Koordinatornya di Karawang. Iya gitu Bang. Oke. Bagaimana sih aktivitasnya atau program kerja yang dilakukan mungkin? Sebetulnya karena kita berkomunitas, terus kemudian berangkat dari 9 nilai utama Gus Dur tadi, kita banyaknya mengadvokasi ya. Okay. Tapi sebelum ke advokasi, saya kira
kita ini banyak memulai dari berangkat dari pemikiran dulu. Pemikiran Gus Dur. Kita lakukan diseminasi, terus kemudian kita diskusikan bagaimana pemikiran-pemikiran Gus Dur tentang demokrasi, pemikiran Gus Dur tentang lingkungan, pemikiran Gus Dur tentang perempuan dan lain-lain. Nah, sehingga dari diseminasi dari kajian pemikiran Gus Dur itu kita menemukan sebuah hal-hal yang harus kita lakukan. Oke. Hal-hal yang harus kita lakukan dalam berkomunitas, terutama di Karawang. Terus nanti setelah itu, apakah kita analisis lagi apakah ada isu yang berkembang di kabupaten kita ini? Kalau misalnya ada, maka perlukah kita advokasi atau tidak, begitu? Oke. Jadi sering mungkin ada atau semacam rutinitas itu melakukan kajian-kajian begitu ya? Iya, itu setiap bulan. Setiap bulan ya? Iya. Ya, riset-riset mini mungkin ya? Betul. Oke. Kita namakan dengan gerakan 17-an. Setiap tanggal 17? Enggak harus setiap tanggal 17, di akhir bulan. Setelah tanggal 15 ke sana gitu. Oke. Jadi itu kajian-kajian. Baik, menarik ya. Sehingga disitulah kita tahu isu-isu apa yang berkembang, bagaimana kita meresponnya dan sebagainya begitu ya? Betul. Menarik ya. Nah, sekarang ini apa nih yang sedang aktual ini, yang menjadi fokus para aktivis di Gus Durian? Sebetulnya karena kemarin kita sempat merayakan juga Harlah Gus Dur ya di bulan Agustus sampai September. Nah, ini hasil kajian-kajian kita ini banyak isu-isu yang kemudian berkembang, seperti tentu saja karena kita dekat dengan pemilu ya 2024. Oke. Jadi kita bakal bahas juga ke sana. Terus kemudian ada beberapa memang isu yang masih saat ini terutama isu lokal yang masih belum bisa diselesaikan oleh pemerintah misalnya. Itu pun menjadi sebuah kajian di kami karena Gus Durian selain kita bicara pluralisme, terus kemudian gagasan kemanusiaan juga kita menganggap komunitas kita ini sebagai mitra kritis untuk pemerintah, begitu kurang lebih. Mitra kritis bagi pemerintah ya. Oke, menarik ya. Sehingga mungkin banyak masukan juga yang bisa didorong ya agar misalnya ya katakanlah ketika ada konflik itu bisa teratasi segera ya. Iya. Menarik. Apa sih potensi isu atau permasalahan yang biasanya muncul nih menjelang pemilu, Kang? Nah, kita belajar dari 2019 sih sebetulnya ya, Bang. Belajar dari 2019 di mana 2019 kan ini benar-benar panas lah situasi politik ya. Panas, terus kemudian hoax tersebar di mana-mana, kemudian black campaign, terus ada juga sampai mengatasnamakan agama gitu kan. Menarik-narik politik ke wilayah menarik agama ke wilayah politik. Ya. Ini kan menjadi sebuah kajian kita juga di Gus Durian. Tentu jangan sampai di pemilu berikutnya di 2024 ini pengalaman buruk kita ini di 2019 terjadi lagi gitu. Kita sih memang mengantisipasi agar supaya pengalaman di 2019 tidak terulang di 2024. Misalnya tentang hal-hal yang berbau agama ke politik gitu. Jadi kita mencoba untuk bahwa agama itu ya memang ada rulesnya sendiri, tidak harus menjadi dagangan politik ya. Kalau agama dengan agama mengajarkan politik, siasah itu memang ada dan sah-sah saja. Namun ketika agama menjadi dagangan politik bahwa pemimpin harus Islam gitu misalnya, nggak boleh pemimpin itu dari agama yang selain Islam ya, itu yang sebetulnya harus kita lawan. Kurang lebih gitu. Kenapa setegas itu Gus Durian memandang itu harus tidak boleh begitu dicampuri? Memang pertama tentu kita berangkat dari pemikiran Gus Dur tadi kan, bahwa Gus Dur tidak pernah membeda-bedakan manusia dari latar belakang agama. Terus kemudian di berikutnya tentu konstitusi kita juga tidak melarang satu agama tertentu untuk mencalonkan diri misalnya atau dipilih menjadi pemimpin di negara kita ini. Itu kan sudah dilindungi oleh konstitusi. Saya kira itu yang membuat kita tegas untuk melawan begitu, Pak. Karena memang konteksnya ini dalam bernegara dan bermasyarakat ya. Betul.
Oke, bukan memilih pimpinan agama ya, gitu ya. organisasi keagamaan. Oke. Gitu ya. Iya, menarik sekali nih ya. Kang Rohiman, jadi ketika misalnya di 2024 ini ada prediksi-prediksi nggak, misalnya dari Gus Durian gitu? 2019 sangat panas, 2024 nampaknya bagaimana? Ya. Kayaknya kalau dari Gus Durian sendiri nggak ada prediksi secara khusus ya Pak ya. Iya. Ya, nggak ada prediksi secara khusus. Namun dari kajian dari teman-teman secara obrolan kopi lah katakan Iya. gitu. Nampaknya sih memang sudah ada bermunculan isu-isu hoax kan tentang calon A melakukan ini, calon B melakukan ini. Nah itu kemudian menjadi sebuah prediksi kami bahwa kemungkinan 2024 lempar-lemparan isu bohong ini juga akan terjadi lagi. Oke. Terus kemudian ada beberapa dari tim calon misalnya terus mengeluarkan statement bahwa ini agama intoleransi, calon ini intoleransi, itu kan sudah menjadi sebuah prediksi kami lah gitu. Oke. Kemungkinan akan terjadi. Bagaimana dengan politik identitas dan identitas politik? Nah, oke. Itu menarik juga. Aduh. Oke. Saya kira kalau identitas politik itu hal yang wajar ya. Karena setiap individu tentu punya identitas. Namun ketika identitas ini dipolitisir, menjadi politik identitas, ini yang sebetulnya menjadi memacu keributan, memacu kerusuhan di masyarakat gitu ya. Konflik ya. Memacu konflik di masyarakat. Justru itu karena bawa-bawa politik identitas tadi. Oke, ini sangat mengganggu ya untuk persatuan kita, Tentu, untuk sangat harmonisnya masyarakat kita dan sebagainya. Nah, selain harmonisasi kemanusiaan tadi, mungkin juga isu-isu sosial apa saja yang lainnya yang menjadi fokus para aktivis di komunitas Gus Durian ini? Oke. Kalau Gus Durian sendiri sejauh ini kita telah selain melakukan diseminasi, kemudian kajian-kajian rutin, kita sering beberapa kesempatan mengadvokasi kekerasan seksual, kemudian mengadvokasi bukan keluarga tapi warga rentan lah katakan. Warga rentan ya. Warga rentan. Warga rentan dalam hal? Mereka rentan dari sisi keekonomian, misalnya kesejahteraan begitu. Kita pernah advokasi itu, apalagi saat COVID misalnya waktu itu. COVID kan benar-benar membuat orang down ya dari berbagai aspek. Oke. Kami coba advokasi dengan melakukan berbagai upaya begitu. Lingkungan bagaimana? Kalau lingkungan pada dasarnya di Gus Durian secara nasional, di Seknas Jaringan Gus Durian itu menjadi fokus juga. Namun karena Karawang saat ini kita belum coba berangkat ke wilayah sana. Oke. Ya. Tapi di komunitas Gus Durian yang di wilayah lain mungkin sudah sampai di sana. Betul, begitu ya. ya. Oke. Karena luasnya tadi ya, ruang lingkup yang memang menjadi konsentrasi para aktivis Gus Durian, sehingga ada dong misalnya isu apa nih yang sebetulnya masih sekarang ini masih saja terjadi, dan riset-riset secara akademis misalnya yang mungkin bisa dilakukan, bahkan Gus Durian menganggap bahwa seharusnya misalnya gitu ya, dunia kampus, dunia akademis itu berangkat ke isu-isu yang dalam ruang lingkup sosial ini ke arah situ begitu. Topik apa saja misalnya yang harus diperkuat? Sebetulnya kalau Karawang, Gus Durian Karawang sendiri, kita di beberapa kesempatan fokus ke kekerasan seksual sih, gitu Bang. Oke. Jadi memang kita masih menganggap pemerintah kabupaten belum selesai dalam dalam mengurusi persoalan perempuan dan anak, kurang lebih. Perempuan dan anak ya. Iya, sehingga dari data yang kita kumpulin, misalnya pernah kita post di media sosial Gus Durian, ada 461 kasus dalam 5 tahun terakhir kan. Itu hanya yang ter-up di media dan terdata misalnya.
Mungkin ada beberapa dan masih banyak lagi kasus-kasus yang tidak di-up di media atau misalnya ada kasusnya terjadi namun si korban tidak speak up misalnya gitu ya. Pasti itu banyak sekali. Nah, makanya itu juga menjadi salah satu konsen kami untuk advokasi di wilayah itu. Mungkin potensi apa, riset apa yang bisa dilakukan gitu diperkuat di topik-topik seperti itu tadi mungkin masalah pelecehan seksual, yang lainnya mungkin di bagian apa lagi? Kalau di Gus Durian selain kekerasan seksual, pelecehan seksual, kita di isu keagamaan, pluralisme ya, moderasi beragama misalnya gitu. Itu juga menjadi fokus kita di komunitas begitu. Komunitas ya. Dan bahkan ya yang lain pun mungkin Gus Durian mengajak atau bagaimana? Sebenarnya gini sih, kita melakukan langsung ya, terutama sering kita silaturahmi ke lintas agama dengan mengunjungi rumah ibadah mereka gitu. Kenapa kita masih melakukan hal itu? Meskipun Karawang terlihatnya masih baik-baik saja nih, tidak ada konflik horizontal antar agama begitu kan. Namun menurut kita toleransi itu tidak hanya harus ketika sudah terjadi konflik, kemudian kita datang berbondong-bondong mengatakan bahwa toleransi perlu gitu. Tapi upaya preventifnya ditinggalkan. Maka Gus Durian hadir membicarakan kerukunan umat beragama ini dalam rangka upaya preventif. Sebelum terjadi, kita justru sudah memulai duluan begitu. Bagaimana dengan misalnya kegiatan pendidikan anak gitu ya? Tadi SD, SMP, SMA. Mungkin ada institusi yang kebijakannya atau kurikulumnya atau apa yang diajarkannya itu sedikit banyak tadi tidak mengakomodir atau kurang mengakomodir upaya dalam harmonisasi atau toleransi antar umat beragama. Misalnya anak-anak ini diberikan semacam ya ide yang membedakan antara dirinya sebagai seorang muslim misalnya dengan anak yang lainnya yang bukan muslim. Bagaimana pandangan sebetulnya kalau kasus itu terjadi di sekolah kan pada dasarnya menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan ya. Baik. Begitu. Namun sebagai komunitas yang mengontrol sosial tentunya Gus Durian juga berupaya untuk melakukan kerjasama dengan berbagai dinas gitu yang berkaitan dengan kekerasan seksual terutama di lingkungan pendidikan. Di beberapa kesempatan kita sudah pernah silaturahmi dengan Kepala Dinas DP3A, terus kemudian dengan Dinas Pendidikan. Memang diskursus kita ke wilayah sana gitu. Ke wilayah bagaimana jika terjadi, termasuk di beberapa waktu lalu ada isu terjadi ya, itu di Karawang sendiri, di Cikampek kalau nggak salah, tentang siswa SD yang didiskriminasi karena dia menjadi penghayat kepercayaan. Penghayat ya? Iya. Nah itu Gus Durian Karawang juga sudah pernah menghubungi korban, keluarga korban, terus kemudian namun karena memang si korban dan si keluarganya ini sudah pindah ke kota lain, keluar kota, sehingga ya kita coba untuk terus hubungi kepala sekolahnya, namun aksesnya terbatas sekali gitu. Bagaimana Gus Durian memandang tadi penghayat kepercayaan yang mungkin diasumsikan berbeda dengan 5 atau 6 ajaran agama yang memang secara konstitusi dilindungi oleh undang-undang dan sebagainya. Penghayat kepercayaan kan saat ini sudah boleh tercantum di KTP ya. Sudah boleh sekarang? Sudah boleh. Sehingga ini pun sudah menjadi perlindungan konstitusi juga untuk penghayat kepercayaan diperbolehkan ada di negara ini begitu kurang lebih. Tetapi pada praktiknya misalnya tadi mungkin masih ada stigma, masih ada diskriminasi. Betul begitu atau bagaimana? Itu betul sih, di beberapa kondisi kasus memang diskriminasi terjadi rata-rata persoalan agama. Gitu. Nah, memang masih hal yang tabu ya di masyarakat kita terkait
hal-hal yang memang memeluk agama tapi non agama tadi misalnya. Ini sebuah kepercayaan, entah itu katakanlah kepercayaan buhun yang bisa dikenal misalnya, itu masih hal yang tabu di masyarakat. Tapi pada umumnya juga di beberapa institusi misalnya saya kira ada saja hal yang tabu terkait perbedaan agama juga gitu. Hal yang aneh. Jadi beda agama dianggap aneh gitu Iya, ya? dianggap aneh. Karena beda dari mayoritas. Nah, kebiasaannya Dianggapnya seperti itu. Justru berbahaya ketika memang ada pelajar misalnya berangkat dari bercanda, tapi kemudian ini menjadi sebuah kebiasaan. Misalnya dia punya teman satu kelasnya, terus kemudian yang beda agama diajak untuk masuk Islam misalnya dengan mengikuti asyhadu misalnya gitu, ditalkin. Ini kan berangkat dari bercanda, tapi bisa jadi kemudian menjadi paradigma dia ya untuk mengislamkan orang lain gitu kurang lebih. Oke. Kang Rohiman, flashback ini, kenapa sih Anda, mungkin saya mohon diceritakan sobat-sobat juga, kenapa sih Anda begitu tertarik begitu untuk bahkan jadi koordinator, terlibat banyak dalam tadi advokasi dan sebagainya gitu, dengan kerangka pemikiran Gus Durian, ya Gus Dur dari dalam kerangka pemikiran Gus Dur dan lalu menjadi Gus Durian komunitas. Apa latar belakang Anda yang melatar belakangi Anda sehingga Anda fokus gitu untuk melakukan itu semua? Baik, sebenarnya panjang sih ceritanya ya Bang ya. Kita berangkat dari pertama ketika saya waktu itu belajar di pondok pesantren gitu kan. Baik. Dikenalkan NU, dikenalkan Gus Dur oleh para kiai-kiai, tapi saya nggak tahu Gus Dur itu siapa. Oke. Gitu. Sebetulnya saya nggak tahu Gus Dur itu siapa. Waktu itu masih sekolah. Terus kemudian masuk kuliah. Pas masuk kuliah ini, akhirnya karena literasi mungkin ya kita bertambah. Terus kemudian diskusian kita juga bertambah. Akhirnya mengenallah sosok Gus Dur. Seorang presiden yang kemudian berangkat dari NU dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian di awal atau pertengahan 2017, saya bergabunglah dengan jaringan Gus Durian Indonesia waktu itu. Terus kemudian konsolidasi dengan beberapa komunitas Gus Durian di Tasik, di Bandung, di Purwakarta dan Cirebon waktu itu untuk gimana sih caranya membangun komunitas Gus Durian di Kerawang, komunitas lokal. Akhirnya setelah terkoneksi kita bisa membangun Gus Durian di Kerawang begitu. Terkait persoalan perjuangan dan sebagainya itu kayak apa ya? Kayak sudah bahasanya mendarah daging ya, tapi terlalu lebay kalau bicara mendarah daging gitu. Baik, tetapi Anda betul-betul menghayati itu semua ya? Kayaknya karena minat memang di wilayah sosial kayaknya gitu. Oke. Anda gelisah dengan misalnya situasi sosial kita pada saat itu? Atau sampai sekarang? Sampai sekarang masih gelisah. Saya beberapa kali mengunjungi makamnya Gus Dur di Tebu Ireng ya. Iya. Sangat ikonik begitu ya. Di sini berbaring seorang pejuang kemanusiaan. Iya. Ditulis dalam 3 atau 4 bahasa ya. Iya. Gitu. Itu sangat merepresentasikan sosok seorang Gus Dur, meskipun saya masih syukur alhamdulillah masih sudah ingat ya gitu ya, ketika Gus Dur jadi presiden itu saya sudah ingat gitu, sudah mungkin ketika itu mengalami usia pada saat usia berapa ya. Nah, memang ada dua poster gitu ya di rumah kami, di rumah orang tua saya itu, dan satu posternya Gus Dur, yang satu Bu Mega, karena memang itu waktu itu jadi presiden dan wakil presiden begitu. Nah, kita tempel itu tuh sebelumnya, bahkan sebelum ada pemilu itu, sebelum jadi presiden Gus Dur, dan karena memang ruang lingkup keluarga juga kita pengagum begitu ya pemikiran Gus Dur, meskipun kami bukan dari kalangan pesantren begitu ya, tetapi kami sangat mengagumi itu, dan orang tua saya pun kira-kira yang mengajak
untuk menyelami, untuk mulai membaca pemikiran Gus Dur itu jadi dari bapak saya begitu. Dan saya diajak untuk ke sana, ke Tebu Ireng begitu. Kenapa sih Gus Durian ini diklaim gitu ya? Seringkali diklaim begitu, ikut apa namanya kelompok ini, kelompok dalam politik ini. Oh iya. Ya. Misalkan ya identik kalau misalnya tokohnya ke sini otomatis nih NU Gus Durian misalnya mendukung dan seperti itu. Bagaimana tanggapan teman-teman di Gus Durian sendiri? Sepertinya apa sebetulnya di Iya. Jadi memang udah menjadi kebiasaan ya. Biasanya umumnya masyarakat kita itu memandang bahwa Gus Durian ini adalah lembaga yang kemudian bisa melakukan dukungan politik begitu. Oke. Tapi ini yang nggak diketahui sebenarnya oleh masyarakat luas bahwa jaringan Gus Durian Indonesia secara lembaga sejak zaman dahulu kalah gitu. Sejak zaman dulu tidak pernah melakukan tindakan-tindakan politik praktis. Tidak pernah ikut terlibat mendukung dalam wilayah politik praktis. Pencalonan politik. Lalu apakah kemudian Gus Durian ini anti politik? Tidak. Gus Durian juga berpolitik, namun kita melakukan politik kebangsaan. Begitu. Jadi kita tidak berpolitik praktis, kita melakukan politik kebangsaan. Apa itu politik kebangsaan? Kita melihat bagaimana Gus Durian ini menjadi kontrol sosial justru. Misal begini, ada konflik dari paslon A dengan paslon B gitu kan, dari saling tebar hoax, tebar fitnah dan sebagainya. Gus Durian lah berada di tengah-tengahnya untuk memberikan kejelasan gitu kurang lebih tentang berita ini misalnya, tentang berita ini gitu. Kita lebih menjadi media pemersatu ya, kurang lebih gitu. Jadi itu refleksi kritis dari Gus Durian. Sepakat begitu. Meskipun diklaim seringkali ini. Nah, urusan klaim-klaim ini juga memang bukan sekali dua kali ya kita rasakan ya. Terakhir di Banten ada yang mengklaim bahwa dirinya seorang caleg yang didukung oleh Gus Durian begitu. Terus kemudian di beberapa wilayah juga. Tapi tadi berangkat dari bahwa kita memang pada dasarnya tidak berpolitik praktis, sehingga Gus Durian ini jangan sampai dianggap mendukung calon. Jadi kalau ada orang yang mengklaim ya itu biarkan saja gitu. Karena berarti di sini menjadi indikator bahwa Gus Durian itu udah punya masa ya. Meskipun ada salah satu tokoh partai yang mengatakan Gus Durian berapa orang sih, katanya paling 15 orang katanya. Jadi ini kan cerminan ya, bagaimana eksistensi dari Gus Durian itu sendiri sebetulnya ya. Betul. Ya cukup menarik dan kita tidak ambil pusing lah mungkin ya Gus Durian ya. Iya. Karena kita tetap fokus aja bagaimana kita melakukan untuk masyarakat, berada di tengah-tengah masyarakat ini sebagai upaya untuk membela masyarakat yang mendapatkan ketidakadilan, kurang lebih gitu. Nah, Kang, sekarang misalnya apa yang difokuskan nih ya seharusnya oleh para teman-teman kita misalnya di kampus untuk merespon ya mungkin kontekstual dengan isu politik atau kontekstual dengan isu keberagamaan atau praktik-praktik budaya gitu yang ada di masyarakat, praktik-praktik sosial yang saat ini terjadi dan sebagainya. Topik-topik riset apa atau isu-isu apa yang harus diangkat sebetulnya, yang harus didorong begitu untuk diperkuat dan diramaikan lah gitu untuk dilakukan penelitiannya dan itu bisa berimplikasi atau bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebetulnya masyarakat ini kan karena plural ya, karena majemuk masyarakat kita ini. Nah dari situlah masalah-masalah pasti muncul gitu, banyak gitu. Saya sepakat juga dengan gagasan-gagasan dari berbagai mungkin pendahulu peneliti misalnya
yang menelitinya itu nggak terlalu muluk-muluk gitu ya. Oke. Tapi pada situasi yang yang ringan-ringan saja tapi terjadi di masyarakat. Oke. Misalnya tentang perbedaan agama, terus kemudian perbedaan adat, atau bahkan Islam dengan Islam yang berbeda fikih misalnya. Oke. Dari sisi fikihnya gitu kan. Beda mazhab. Itu kan menjadi kadang-kadang menjadi konflik di masyarakat. Iya. Oh, imam yang ini tahlil, oh imam yang ini nggak tahlil gitu. Oke. Imam yang ini kunut, yang ini nggak kunut. Tidak gitu kan. kunut. Itu menjadi topik yang sederhana tapi menarik untuk dikaji oleh para peneliti misalnya Baik. saat ini. Itu bisa dilakukan sebetulnya ya. Bisa. Dan sangat dekat dengan masyarakat, mungkin Betul. berimplikasi praktis yang ya katakanlah memberi manfaat ya. Justru kan yang selama ini memang betul juga, selama ini tuh penelitian itu terkesan yang mainstream, yang biasa aja gitu kan. Yang misalnya kalau dalam studi ilmu sosial dan politik kadang-kadang tentang e-government lagi gitu ya. Oke. Jadi sebetulnya orang-orang di bidang-bidang ilmu sosial ini tadi ya Bisa luas sekali. bisa luas dan lebih membumi lah katakanlah, tidak menara gading ya. Ya, sepakat. Oke, asik juga nih ya. Dan teman-teman semuanya ya di kampus bisa ya. Ternyata memang perspektif itu juga dirasakan sehingga tadi berimplikasi ya secara langsung misalnya bagi kehidupan masyarakat. Karena toh sederhana tuh Iya. bisa ini ya, bisa lebih menyentuh ya. Betul. Oke. Kang Rohiman, mungkin bagaimana kedepannya Gus Durian? Di Karawang ya? Iya, di Karawang ya. Baik. Kita sih berencana untuk tetap melakukan gerakan-gerakan yang sudah pernah kita lakukan. Lalu kemudian kajian-kajian yang sering kita lakukan di Forum 17-an ini juga akan terus kita lakukan. Paling tidak kedepannya kita akan terus berada di masyarakat, berada di tengah masyarakat. Bahwa pastikan di mana ada ketidakadilan, di situ ada Gus Durian. Oke. Saya kira gitu. Di mana ada ketidakadilan, di situ ada Gus Durian ya. Gus Durian artinya mencoba untuk fasilitator untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Oke, semoga kita doakan ya, semoga semakin banyak, Amin. semakin banyak orang yang punya perhatian, punya konsentrasi terhadap kepekaan terhadap situasi sosial yang ada dan sebagainya seperti yang dilakukan oleh Gus Durian, dan semoga juga teman-teman di Gus Durian semakin ya kuat, tabah, apapun tantangannya gitu ya, semakin bertumbuh, berkembang, berbunga, berbuah, dan kita bersukacita. Amin. Terima kasih ya Kang Rohiman. Sama-sama Bang Teja, makasih juga. Kesempatannya yang diberikan kepada saya. Siap. Waktu Justru kita nih yang terima kasih udah di-invite di podcast ini kan, di Andaru Media. ya. Terima kasih sekali lagi, dan kita semuanya semoga senantiasa sehat. Amin. Ya, sampai jumpa lagi teman-teman semuanya.